khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus menerus tidak pernah berhenti menyampaikan, memberikan kenikmatan pada kita beserta keluarga. Mudah-mudahan kenikmatan ini terus ditambah lagi sehingga ibadah kita pun tambah khusyuk gitu ya. Tambah mantap, tambah sobar, dan tambah tulus dan ikhlas ditunaikan dengan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan keluarga kita, mungkin di antara kita ada yang sedang sakit, semoga Allah mencabut segala penyakit-penyakitnya, diganti dengan sehat walafiat. Dan kalau memang sehat, mudah-mudahan terus tambah sehat walafiat dalam menjalankan perintah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang kita baca pada pagi hari ini hadis nomor 1062. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hina nazalat ayatul mutala'inaini ayyumam ra'atin adkhalat ala qaumin man laisa minhum palaisat minallahi fi syai'in walam yudkhilha Allahu jannatah wa ayyuma rajul jahada waladahu wa huwa yanzuru ilaihi ihtajaballahu anhu wa fadahahu ala ru'sil awwalina wal akhirin. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Shahahu Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda tatkala turun ayat mengenai suami istri yang saling laknat. Perempuan yang mana saja yang masuk kepada suatu kaum orang yang bukan dari golongan mereka, bukan keluarga, maka di hadirat Allah itu bukan apa-apa, dan Allah tidak akan memasukkan perempuan itu ke surga. Dan laki-laki yang mana saja yang tidak mengakui anaknya padahal ia mengetahui bahwa anak itu adalah anaknya, maka Allah tidak mau melihat laki-laki itu, dan Allah akan bukakan kejahatannya itu pada orang-orang terdahulu dari orang-orang yang akan datang. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahkan oleh Ibnu Hibban. Di sini membahas, mengungkapkan bahwasannya pernah mendengar gitu Rasulullah SAW tatkala turun ayat mengenai suami istri yang saling laknat. Beberapa hadis ke belakang itu banyak mengenai melaknat suami dan istri gitu. Kalau dilihat penampilan mungkin ya nggak ada masalah gitu. Tapi ketika masuk ke rumah, masuk ke kamar gitu ya,
Di situ jeliwet gitu, tidak ada suatu ya hal-hal yang dikatakan lebih baik. Nah, diungkapkan di sini perempuan yang mana saja yang masuk kepada suatu kaum orang yang bukan dari golongan mereka, maksudnya bukan keluarga, maka di hadirat Allah ia bukan apa-apa katanya. Jadi perempuan yang mana yang masuk kepada suatu kaum orang yang bukan dari golongan mereka, maka di akhirat gitu ya, atau di hadirat Allah ia bukan apa-apa, dan Allah tidak akan memasukkan perempuan itu ke surga tuh. Dan laki-laki yang mana saja yang tidak mengakui anaknya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu adalah anaknya, maka Allah tidak akan melihat laki-laki itu. Mungkin ada ya orang yang tidak mengakui punya anak begitu, atau anaknya yang sudah jelas-jelas masuk ke dalam daftar keluarga dicoret gitu ya, ini bukan anak saya, mungkin karena emosi, karena apa. Nah, orang yang tidak mengakui tentang anaknya sendiri, nah ini di sini dikatakan orang yang tidak mengakui anaknya padahal ia mengetahui bahwa anak itu adalah anaknya, nah ini, maka Allah tidak melihat laki-laki itu, dan Allah akan bukakan kejahatan itu pada orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Jadi memang soal pengakuan, soal segala macam hubungan, nah ini memang perlu ya mengetahuinya dan pengakuannya, karena anak itu hakikatnya amanat, titipan dari Allah gitu. Allah yang menitipkan kepada keluarga itu, bila keluarga tidak menerima gitu, artinya tidak menerima titipan. Saya tidak akan menerima titipan, itu bukan anak saya gitu, padahal dia benar-benar anaknya. Nah, konsekuensinya, efeknya, akibatnya, maka Allah tidak mau melihat laki-laki itu tuh, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu, gara-gara tidak mengakui anaknya. Boleh jadi anaknya pongah, boleh jadi anaknya sudah maju namun kurang geten, kurang bagus, kurang baik kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya tidak mengakuinya. Ini urusan perasaan ya, perasaan, urusan apa, urusan bagaimana hubungan ya, bagaimana kehidupan. Nah ini memang suka terjadi kadangkala ucapan-ucapan akan tidak mengakui anaknya itu. Nah di sini diberi catatan khusus di orang-orang yang berbohong gitu ya, orang-orang yang tidak mau mengakui bahwa itu anaknya, maka nanti Allah tidak akan ya menegurnya, tidak mau melihat laki-laki itu, dan Allah akan bukakan kejahatan itu tuh, dan kejahatannya itu akan diperlihatkan pada orang-orang yang terdahulu. Nah, karena nanti kan kumpul orang-orang terdahulu itu nanti di alam mahsyar, orang terdahulu, orang pertama sampai orang terakhir itu kumpul di sana. Nah, orang yang tadi, orang yang tidak mau menerima anaknya, mungkin boleh jadi ya, si suami ingin anak perempuan, si perempuan ingin anak laki-laki, keluar perempuan misalnya, atau keluar laki-laki. Nah, maka si suaminya nggak menerima, karena ini tidak sesuai dengan harapan, dengan pesanan, bahasa lainnya mungkin, sehingga saya akan menolaknya. Nah, orang yang seperti ini nih gitu ya, karena tidak sesuai apa yang diharapkannya, maka sampai tidak mengakui terhadapnya itu, maka Allah tidak mau melihat laki-laki itu tuh. Dan Allah akan bukakan kejahatannya ya. Dibukakan kejahatan pada siapa? Pada orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang, diebrehkeun, ditingalikeun. Nah, jadi memang pengakuan artinya penerimaan artinya anugerah gitu ya, diberi anak itu anugerah gitu. Kenapa anugerah? Ya karena akan terjadi
penerus keluarga, penerus orang ini ada turunannya. Nah, kalau nggak ada turunannya, nggak ada itunya, berarti ya akan sedikit menjadi perhatian karena tidak punyanya anak tersebut. Jadi kalau sudah punya anak, ya akui saja, bersyukur. Anak itu apapun bentuknya gitu. Bahkan ada orang tua yang diberi anak sedikit kurang sesuai dengan kemauannya gitu, sehingga marah-marah segala macam, padahal itu amanat gitu, itu titipan gitu, dan titipan itu sekali-kali akan diambilnya gitu, titipan itu. Karena saya tidak mau dititip yang begini misalnya. Nah, ini orang yang sombong. Dan ada ya keluarga yang diberi ujian, cobaan dengan anaknya yang tidak sesuai dengan harapannya, tapi bisa menerima gitu. Bahkan bangga. Saya tanya kenapa bangga? Karena saya bisa memperbaiki hidup saya. Yang semula saya arogan, yang semula saya sombong, ternyata dengan anak saya ini gitu, dengan ketelatenan saya, dengan memberikan bimbingan yang ekstra, ini peluang bagi saya. Waduh, luar biasa. Jadi memang kalau sudah masuk ke dunia sadar gitu ya, ke dunia pasrah, ke dunia takdir gitu, apalagi kalau tidak mau menerima dengan sebaik-baiknya. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala man aqarra bi waladihi tarfata ainin falaisa lahu an yanfiyahu, akhrajahul Baihaqi wa huwa hasanun mauqufun. Dari Umar radhiyallahu anhu ia berkata, barang siapa yang telah mengakui anaknya walau hanya dengan sudut matanya, maka ia tidak akan dapat meniadakan, tidak mengakui anak itu. Diriwayatkan oleh Baihaqi, dan hadis ini hadis yang mauquf, hasan mauquf. Di barang siapa yang telah mengakui anaknya gitu. Di sini walau hanya dengan sudut matanya, gimana maksudnya nih? Dengan sudut matanya. Katakan di sini barang siapa yang telah mengakui anaknya walau hanya dengan sudut matanya. Apa maksudnya? Jadi mengakui tapi ya mungkin tidak maksimal gitulah itu. Jadi kalau melihatnya tidak sepenuhnya berhadapan-hadapan, maka sedikit meceng gitu atau miring gitu ya. Kenapa? Karena tadi ya ada kejengkelan, ada ketidakpasrahan, ada ketidaksesuaian gitu, sehingga menjadi riweuh gitu. Bahkan disebutnya anak ini menjadi pembawa bencana, anak sama ngomong gitu. Nah, hal yang seperti ini karena emosi ya bisa terjadi, dilakukan di dalam kehidupan berumah tangga. Dan bila ada perasaan gitu, sebenarnya anak saya itu ingin seperti anaknya si Anu gini gitu. Nah, itu tidak bisa karena memang setiap orang mempunyai gaya, mempunyai anleh, mempunyai nasib yang berbeda-beda. Nah, mudah-mudahan dengan dibacakannya hadis ini, mari kita sayangi anak-anak kita, mari kita sayangi istri kita, mari kita didik mereka, arahkan mereka untuk bisa dan mampu menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tuanya, oleh orang lain, dan dibanggakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus menjadi qurrata a'yun. Jadi qurrata a'yun itu apa? Qurrata a'yun, jadi penghibur bagi orang tuanya. Budak itu bukan malah pataka penghibur gitu. Jadi kalau bingung susah datang anak, wah ini ada obat datang gitu. Walaupun anak sudah berkeluarga, tidak bawa apa-apa, cuman senyum aja yang lebar, ya sudah cukup. Orang tua itu tidak matre gitu ya ke anak-anaknya. Kamu jangan datang ke saya kalau nggak bawa ini kan matre. Orang tua itu dengan melihat mesra saja anaknya gitu, melihat akur saja anaknya itu menjadi obat bagi kedua orang tua itu. Makanya ketika Rasul ditanya, kepada siapa aku harus berbuat baik ya Rasulullah? Kepada ibumu. Terus
ibumu, terus ibumu, baru bapamu. Jadi memang ini kedua insan hamba Allah, suami istri, bapak dan ibu, itu yang menyebabkan datangnya titipan dari Allah melalui orang tua ini gitu. Nah setelah sekarang terjadi, maka terima dengan penuh ketulusan. Di dalam doa yang tadi kita baca ada itu, supaya minta kita ridho terhadap takdir yang diberikan gitu. Allahumma wa ma qadaita alayya min amrin faj'al akibatahu rasyada. Jadi saya ini, takdir ini kan harus dihadapi dengan segala kemungkinan gitu, kepada kehusyuan, keimanan gitu. Makanya pembinaan keimanan menjadi penting dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma sholli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din, waghfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma salli wa barik wa sallim, amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.